Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Hidayanti, Prodi Sistem Informasi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pada perusahaan Telkom dengan 4x5 Force. Nah, tujuan daripada 4x5 Force ialah untuk menentukan keunggulan bersaing dan keunggulan kompetitif perusahaan. Hakikat persaingan suatu industri dapat dilihat sebagai kombinasi atas 5 kekuatan, yaitu yang pertama persaingan antara perusahaan sejenis, kemudian kemungkinan masuknya pesaing baru, potensi pengembangan produk substitusi, kekuatan tawar-menawar penjual ataupun pemasok, kekuatan tawar-menawar pembeli ataupun konsumen. Nah, di sini ada identifikasi pemain dalam industri yang dijelaskan dalam diagram. Di sini ada perusahaan Telkom. Nah, pesaing industri ada pendatang baru yang merupakan bakery Telkom, ada pembeli yaitu mitra atau operator telekomunikasi, pemasok yaitu perusahaan Telkom sendiri, dan produk pengganti yaitu sambungan langsung, sewa jaringan, dan lain sebagainya. Variabel dan indikator ancaman pendatang baru. Nah, di sini ada tabel ya yang menjelaskan mengenai variabel dan indikator pada ancaman pendatang baru. Di sini ada skala ekonomi, indikatornya, layanan yang disiapkan oleh pendatang baru dalam skala besar, diferensiasi produk, indikatornya, produk dari pesaing existing memiliki diferensiasi produk, biaya pengalihan, indikatornya, biaya beralih ke produk dari pendatang baru tinggi, kebutuhan modal, indikatornya kebutuhan modal untuk membangun infrastruktur yang besar ya tentunya. Kebijakan pemerintah, indikatornya tarif interkoneksi cost based cenderung turun. Variabel dan indikator ancaman produk pengganti. Nah, di sini sudah dijelaskan dalam tabel produk pengganti, tentunya indikator ada produk pengganti, tarif produk pengganti, indikatornya tarif produk pengganti lebih murah, pangsa pasar produk pengganti, indikatornya produk pengganti mempunyai pangsa pasar yang baik. Variabel dan kekuatan tawar-menawar pembeli. Nah, dalam tabel dijelaskan pangsa pasar pembeli, indikatornya pembeli mempunyai pangsa pasar yang sama. Informasi produk, indikatornya pembeli memiliki informasi mengenai produk. Biaya beralih ke produk lain, indikatornya besarnya biaya untuk beralih ke produk lain. Laba pembeli, indikatornya pembeli mengalami penurunan laba. Variabel dan indikator kekuatan tawar-menawar pemasok. Nah, dijelaskan dalam tabel dominasi pemasok, indikatornya industri pemasok hanya didominasi sedikit perusahaan. Produk pemasok, indikatornya produk pemasok merupakan produk yang penting bagi pembeli. Integrasi maju, indikatornya pemasok melakukan integrasi maju. Pasar pemasok, indikatornya industri bukan merupakan pelanggan yang penting bagi pemasok. Kemudian variabel dan indikator persaingan antar pesaing dalam industri. Jelaskan dalam tabel jumlah pesaing, indikatornya pesaing yang beragam ya pastinya. Kemudian ada diferensiasi produk, indikatornya antar produk hanya ada sedikit perbedaan. Pertumbuhan industri, indikatornya pertumbuhan industri yang lamban. Biaya tetap, indikatornya biaya tetap memerlukan biaya yang tinggi. Kemudian hambatan pengunduran diri, indikatornya hambatan pengunduran diri dari industri yang tinggi.
Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi kedua, yaitu teman saya, Rayhan Jawahir. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Jawahir. Saya akan menjelaskan dan melanjutkan lebih tepatnya untuk pembahasan dari ULFA, strategi pada perusahaan Telkom dengan Quarter 5 Forces. Jadi saya berkelompok dengan ULFA dan saya akan melanjutkan pembahasannya. Nomor 1, ancaman pendatang baru. Untuk ancaman terhadap pendatang baru didapatkan hasil yang tinggi. Hasil tersebut memberikan kesimpulan bahwa ancaman pendatang baru untuk memasuki industri ini akan menemui hambatan-hambatan yang besar, sehingga pemain baru dalam industri ini adalah Bakri Telkom akan mengalami kesulitan. Dan yang kedua, ancaman produk atau jasa pengganti. Untuk ancaman untuk pengganti terhadap industri didapatkan hasil yang tinggi, dengan pengertian bahwa produk pengganti akan mengancam industri dengan pengaruh ancaman yang besar, sehingga pemain dalam industri memerlukan strategi untuk menghadapi ancaman, terutama ancaman terhadap produk pengganti seperti jasa layanan bergerak dan sewa jaringan. Dan yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pembeli. Untuk daya tawar pembeli atau calon mitra Telkom terhadap industri yang didapatkan hasil peninggian tinggi dikarenakan adanya kaitan erat antara ancaman produk pengganti dengan daya tawar pembeli, sehingga jika ada produk pengganti yang menawarkan harga yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan dari pembeli akan mempunyai daya tawar yang tinggi. Dan yang keempat, poin keempat, yaitu kekuatan tawar-menawar pemasok. Untuk daya tawar pemasok atau Telkom terhadap industri dinilai tinggi karena pada industri ini pemasok memiliki kepentingan terhadap industri, yakni pemasok berperan sebagai pemain dalam industri ini, sehingga jika pemasok memiliki daya tawar tinggi kepada industri akan mengakibatkan industri memiliki daya tawar yang kuat terhadap pembeli. Dan yaitu poin kelima, yaitu persaingan dalam industri sejenis. Persaingan antar pesaing dalam industri yang sama antar Telkom dan Indosat didapatkan hasil sedang, karena pada saat ini persaingan pada industri tidak mengalami hambatan antar sesama pesaing, tapi dapat saja menjadi tinggi dikarenakan akan masuknya pesaing baru, yaitu Bakri Telkom, untuk bermain dalam industri ini. Nah, itu saja poin-poin yang akan menjelaskan tentang itu ancaman pendatang baru, ancaman produk atau jasa pengganti, kekuatan tawar menawar pembeli, kekuatan tawar menawar pemasok, dan yang terakhir yang tadi persaingan dalam industri sejenis. Dan selanjutnya saya akan menerangkan dan menjelaskan yaitu analis SWOT pada industri. Yang satu, strength atau kekuatan. Poin 1, strategi perusahaan yang baik dalam menghadapi situasi dan kondisi baik untuk saat ini maupun ke depannya. Dan poin kedua, dalam kekuatan analisis pada industri ini, komitmen yang kuat dari manajemen untuk membangun dan mempraktekkan bisnis praksis secara profesional. Yang ketiga adalah kekuatannya kepemilikan saham publik terbesar di Indonesia. Dan yang keempat, infrastruktur yang luas dan kapasitas yang besar dan jaringan yang besar. Dan yang kelima, pemimpin pasar dalam bisnis telekomunikasi di Indonesia dengan jumlah pelanggan terbesar. 6. SDM yang kompetitif memadai dalam hal kuantitas dan kualitas. 7. Produk yang ditawarkan mempunyai pangsa
pasar yang baik, dan yang ke-8 mempunyai pendapatan keuntungan yang tinggi. Dan yang terakhir nomor 9 memiliki prosedur dan sistem informasi lengkap. Nah, itu aja analisis SWOT pada industri dengan segi kekuatannya. Nah, dan kebalikannya dengan segi kelemahannya, yaitu nomor 1 pemberian harga yang kurang kompetitif untuk jasa layanan transit. Nomor 2 prosedur bisnis yang kurang efektif. Nomor 3 infrastruktur masih berbasis teknologi lama. Nomor 4 kegiatan promosi masih kurang insentif. Dan yang kelima yang terakhir organisasi perusahaan yang kurang efektif. Nah, itu dengan segi kelemahannya dan peluang. Masih dengan analisis SWOT pada industri, yaitu peluangnya nomor 1 melakukan pendekatan dengan mitra melalui customer intimasi. Nomor 2 pangsa pasar produk yang belum memiliki pesaing secara langsung berhadapan. Dan nomor 3 masih terbukanya kesempatan untuk memasuki wilayah baru atau pelanggan baru. Nomor 4 yaitu regulasi pemerintah yang masih akan memberikan peluang dalam jasa layanan interkoneksi transit. Nomor 5 pertumbuhan permintaan operator telekomunikasi meningkat terhadap jasa layanan transit. Dan yang terakhir dalam segi peluang, nomor 6 memiliki kesempatan untuk mempertahankan market leader dalam bisnis transit. Dan yang terakhir buat analisis ini pada industri, yaitu dari segi ancaman. Nah, ini nih yang harus dipelajari dan diwaspadai lagi. Nomor 1 yaitu ancaman masuknya pemain baru dan dalam menawarkan produk yang sama dalam jasa layanan transit. Nomor 2 semakin majunya teknologi pengganti dari teknologi produk yang ada saat ini. Nomor 3 yaitu peraturan pemerintah yang tidak mendukung mengenal bisnis ini. Nomor 4 harga nilai tukar mata uang tidak stabil. Nomor 5 perekonomian secara global yang cenderung belum membaik. Nomor 6 yaitu berubah tren pertelekomunikasian baik secara global maupun domestik. Nomor 7 peningkatan kapasitas link direct antar operator. Dan yang terakhir perubahan harga terminasi antar operator. Nah, itu saja buat analisis SWOT pada industri. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kata yang salah atau apa. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga UTS Matkul SP PSI yaitu Pak Agung, semoga lancar. Amin. Dan mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.